ketemu lagi. Ini tuh ada yang nanya, usaha mikro yang kemarinan itu dibahas sebagai unit usaha yang menghidupi 89% rakyat Indonesia, yang artinya miskin. Itu usaha mikro itu yang kayak apa? Kayak apa ukurannya, hitungannya dan sebagainya gitu. Oke, kita bahas ya sekarang. Ini habis dari pergi. Kita taruh dulu tasnya. Mari kita sekarang membahas soal seperti apa itu usaha mikro. Kita mengenal yang namanya segitiga piramida. Ya, anggaplah ini adalah piramida dari unit usaha di Indonesia. Kita mengenal istilah UMKM, usaha mikro kecil menengah. Terus orang memahami ini seakan-akan ini adalah satu kategori yang berarti itu usaha ininya Indonesia gitu, usaha kecil, usahanya rakyat gitu nih, UMKM. Menimbulkan persepsi seperti itu. Padahal masing-masing dari ini nih beda-beda banget ya. Mikro, kecil, menengah. Oke. Lalu di atas ini ada besar dan besar banget gitu ya. Nah, mari kita lihat proporsinya di Indonesia itu kayak apa. Usaha besar ke atas itu ada di ujung pucuk ini 0,01% dari seluruh unit usaha di Indonesia. Terus yang menengah ini kecil lagi, 0,1% dari seluruh unit usaha Indonesia itu menengah. Oke? Terus kecil, yang disebut usaha kecil di Indonesia itu sebetulnya cuma tik juga 1% dari seluruh unit usaha di Indonesia. Nah, ini yang selebihnya ini 98,8%, inilah jumlah dari unit usaha mikro di Indonesia. Tahun berapa itu Kementerian Koperasi dan UKM itu bilang 64 juta jumlahnya. Tapi kalau saya googling lagi, terakhir angkanya adalah 66 juta. Kalau saya nggak salah, saya lihat di websitenya Kadin Indonesia. Jumlahnya segini, unit usaha. Nah, segini banyak nih, ada dua jenis kategori. Kategori yang lama itu menyatakan bahwa usaha mikro itu adalah untuk yang penjualannya, jadi pendapatan omsetnya gitu, omsetnya itu adalah maksimum 300 juta per tahun. Artinya kalau maksimum 300 juta per tahun tuh anggap nih per hari tuh pendapatannya di rata-rata tuh ya sekitar nggak lebih dari 1 juta. Kalau 1 juta per hari di total 365 hari kan 365 juta ya. Tapi kan anggap nggak tiap hari jualan ya. Yes, anggap aja misalnya segitulah kira-kira, nggak lebih dari 1 juta atau kurang dari 1 juta pendapatan omset penjualan per hari. Itulah usaha mikro. Ini kategori yang lama. Lalu kategori yang baru dari PP nomor 7 kalau saya nggak salah tahun 2023 atau berapa gitu, pokoknya turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, silahkan di googling sendiri. Itu kategorinya dibedain lagi, kategorinya dinaikin menjadi kalau pendapatannya atau kalau usaha itu pendapatannya adalah nggak lebih dari 2 miliar per tahun. Bagus sih di satu sisi, karena apa? Karena jadi kalau ada intervensi dari pemerintah, itu semua usaha yang pendapatannya tuh maksimum 2 miliar tuh bisa dapat apalah bantuan program atau apa dari pemerintah. Tapi masalahnya apa iya usaha mikro di Indonesia itu pendapatannya 2 miliar?
sampai 2 miliar, sampai angka 2 miliar. Nah, itu balik lagi ke perhitungannya si teman saya yang Kak Dewi Mesari itu, bahwa ternyata kalau dihitung dari PDB di Indonesia, dari kontribusi PDB-nya usaha mikro di Indonesia dipukul rata dengan jumlah usaha mikro di Indonesia, itu rata-rata penghasilan atau rata-rata pendapatannya usaha mikro di Indonesia itu sebetulnya nggak lebih dari, bahkan kurang dari 100 juta per tahun. Kenyataannya, nih ya, kenyataannya terlepas dari kategori-kategori yang dibikin, kenyataannya usaha mikro itu pendapatannya rata-rata pendapatan usaha mikro di Indonesia itu tidak lebih dari 100 juta per tahun. Artinya semua bahkan masih kurang dibandingkan dengan kategori usaha mikro yang lama gitu. Ya. Nah, supaya terlihat kenyataan ini, maka usaha mikro yang jumlahnya segini banyaknya ini, persentasenya hampir semua ini, hampir seluruh unit usaha di Indonesia ini adalah usaha mikro, maka dia perlu dipretelin lagi mestinya. Supaya apa? Supaya jelas seperti apa kondisi dari si 98,8% atau 66 juta unit usaha ini, kondisinya seperti apa, yang sehingga bisa kita difikirkan apa yang mesti dilakukan pada masing-masing kategori itu. Nggak semuanya digelondongin jadi satu, seakan-akan satu ini nih dengan satu jenis intervensi aja cukup gitu. Nah, sehingga kemudian kalau kami sendiri ya di kita, saya dan teman-teman yang biasa memikirkan ini, itu kita malah membaginya tuh bisa sampai 3 layer lagi. Jadi di dalam usaha mikro nih, saya nyontek dulu ya nih, kemarin habis bikin contekan. Jadi dari usaha mikro nih ya, usaha mikro di Indonesia itu adalah adalah berapa tadi? 66 juta ya. 66 juta usaha. Nah, pemerintah kemudian bikin kategorisasi baru lagi ketika Kemenkeu meluncurkan jenis pinjaman yang tanpa kolateral, kecil-kecil, dan biasanya di disburse-nya itu oleh kayak PNM dan sebagainya, itu disalurkan ke masyarakatnya itu pakai kelompok-kelompok pinjaman gitu. Nah, itu disebutnya adalah ultra mikro. Nah, ini menurut data sejauh yang ada, ini ada 45 juta yang kayak begini, yang digolongkan sebagai ultra mikro. Artinya 45 juta itu anggaplah 45 dibagi 66. Jadi ini adalah 68% dari mikro. Gitu. Kalau kita anggaplah ini 70% lah ya, anggap 70% dari usaha mikro adalah ultra mikro. Nah, ini mereka yang boleh dapat pinjaman, berpotensi untuk mendapatkan pinjaman ultra mikro yang dikeluarkan oleh Kemenkeu itu. Nah, di dalam ultra mikro sendiri kami tuh membagi lagi di dalam 45 juta ini, perkiraan saja nih ya, karena kita kan nggak bisa ngedata sendiri. Perkiraan kalau pakai angka yang sama 70% dari usaha ultra mikro itu adalah apa yang kami sendiri sebut sebagai nano mikro. Kalau ini adalah 70% dari 45 juta, maka dia adalah berjumlah 31,5 juta. Jadi 70% dari ultra mikro. Nah, ini masing-masing kenapa dipretelin begini? Karena ini tuh mestinya dipikirkan dengan bentuk-bentuk intervensi yang berbeda. Mereka yang nano mikro ini, kalau terus kita bertanya, usaha mikro berapa? Kemarin kita sudah bahas, dia penghasilannya anggaplah sekitar 3,5 juta per bulan. Atau kalau kita anggap UMR itu sebagai garis kelayakan,
dia paling tidak dapat UMR 3,5 juta per bulan. Nah, ultramikro adalah mereka yang di bawah UMR atau di bawah 3,5 juta per bulan penghasilannya. Kurang dari 3,5 juta per bulan. Terus banyak diantaranya yang tidak apa istilahnya tuh tidak teratur ya, nggak jelas. Jadi hari ini bisa berpenghasilan, besok bisa nggak berpenghasilan kayak gitu. Itu banyak banget ya. Terus kalau yang nanomikro itu adalah yang inilah yang kemudian kita sebut sebagai dia adalah yang mendekati ekstrim dan bahkan ekstrim poverty. Extreme poverty. Artinya kemiskinan absolut atau kemiskinan yang ekstrim. Harus digituin, kita harus punya begitu dia. Jadi kalau ngomongin soal kemiskinan ekstrim di Indonesia itu enggak sedikit. Ada setidak-tidaknya 31,5 juta orang yang harus kita bayangkan bahwa bentuk intervensi kepada mereka itu berbeda. Karena mereka punya kondisi yang ekstrim. Apalagi dengan penurunan daya beli masyarakat yang meluas saat ini. Begitu ya, ini kira-kira suatu gambaran bahwa kalau kita menyebut usaha mikro itu di dalamnya enggak satu jenis. Masih ada lapisan yang setiap lapisan seharusnya difikirkan strategi yang berbeda-beda untuk bagaimana meningkatkan daya mereka. Bukan hanya sekedar membagi BLT, ngasih subsidi dalam bentuk yang langsung, nggak hanya itu gitu, tapi harus difikirkan bagaimana meningkatkan daya mereka sehingga yang pemerintah suka ngomongin naik kelas itu jangan cuma jadi jargon di media atau di spanduk gitu. Oke, sip ya. Sekarang waktunya makan siang.